Di video kali ini kita akan membahas soal-soal USM ITB 2024 yang dirangkum dari berbagai sumber. Cek sumbernya di deskripsi. Dua buah balok A dan B dengan massa masing-masing 2,7 kg dan 5,9 kg. Balok A terhubung dengan sebuah tali dengan panjang 8,2 meter yang terkait pada sebuah pasak di salah satu ujungnya. Balok B terhubung dengan balok A melalui sebuah tali dengan panjang 5,1 meter. Sistem berada pada sebuah meja horizontal licin dan bergerak melingkar dengan laju sudut 15 radian per sekon. Jika gaya tegangan tali A adalah TA dan gaya tegangan tali B adalah TB, maka nilai perbandingan TA per TB adalah titik-titik. Ini adalah soal tentang gerak melingkar yang ada hubungannya dengan gaya sentripetal. Pertama kita perlu gambar terlebih dahulu gaya tegangan tali di sini ya. Jadi gaya tegangan tali itu selalu muncul dalam dua arah seperti ini. Yang di sebelah kiri A ke arah seperti itu dan di antara A dan B seperti ini. Dan dua-duanya itu sama nanti pesannya ya. Yang ini kita bisa tulis sebagai TA, yang ini kita bisa tulis sebagai TB. Artinya kalau dalam point of view-nya benda A, itu nanti kan jadinya seperti ini. Bahwa A itu memiliki dua buah gaya. Dia itu ditarik ke arah kiri dengan gaya sebesar TA dan ditarik ke arah kanan dengan gaya sebesar TB. Ini untuk benda A. Dan untuk benda B dia itu cuma satu gaya, yang mana dia ke arah kiri atau kita bisa sebut sebagai TB. Ini untuk benda B. Kemudian soal meminta kita untuk mencari nilai dari TA per TB. Sekarang kita cek dulu untuk benda A. Dia kan sedang bergerak melingkar ya. Melingkar itu saya anggap arah melingkarnya misalnya berlawanan arah jarum jam seperti ini dengan kecepatan sudut sebesar omega. Begitu juga dengan benda B seperti ini. Nah, antara benda A dan benda B itu omeganya harus sama supaya keadaan ini selalu terpenuhi. Kenapa? Karena kalau dia salah satu lebih cepat, nanti akan ada masa di mana benda A misalnya sudah mencapai titik ini, benda B-nya mencapai titik ini. Jadinya nanti seperti ini ya, bengkok, tidak lagi lurus. Jadi kalau kita ingin dia selalu lurus seperti ini, maka omega benda A dan benda B itu harus selalu sama. Yang mana nilainya dia adalah sebesar 15 radian per sekon, seperti yang sudah disebutkan di soal. Nah sekarang kita cek untuk benda A. Karena dia bergerak melingkar, maka nanti akan ada gaya sentripetal, yaitu sigma F sama dengan M dikalikan A di sininya sentripetal. Gaya sentripetal di sini yang bekerja pada benda A adalah TA dikurangi TB. Kenapa yang A itu positif, sedangkan yang B itu negatif? Karena kalau kita lihat dari definisi gaya sentripetal itu yang menuju pusat lingkaran ya. Di sini kan yang menuju pusat lingkaran itu yang A, yang ke arah kiri gini. Berarti A-nya positif, B-nya negatif. Yang kanan tetap menjadi MAS. A sentripetal itu diberikan oleh omega kuadrat dikalikan RA. RA kalau di sini berarti ya LA ya, sama saja. Artinya jari-jari dari lintasan A. RA segini, nanti kalau RB itu ya segini berarti. Kalau kita lanjutkan prosesnya nanti akan menjadi seperti ini ya. TA dikurangi TB sama dengan MA itu adalah 2,7. Kemudian omega kuadrat A ya berarti 15 kuadrat dikalikan dengan RA. RA itu di sini adalah LA ya kebetulan. Yang mana LA-nya sendiri sudah disebutkan di soal sebenarnya yaitu 8,2 meter. Berarti ini kita ganti saja dengan 8,2. Oke, ini adalah TA dikurang TB ya. Saya bernama persamaan 1. Sekarang kita lihat yang benda B, dia juga sama ya, berlaku persamaan dari gaya sentripetal, yaitu TB-nya sama dengan M dikalikan omega kuadrat dikali RB. Kenapa di sini cuma TB saja? Ya karena yang bekerja pada benda B hanya TB ya, kalau kita lihat di gambar ini juga. Sedangkan RB-nya sendiri itu kan jarak dari titik pusat menuju titik lingkaran akhir ini. Yang mana dia merupakan penjumlahan dari panjang tali A, segini adalah LA dan segini adalah LB. Berarti TB nanti adalah MB. MB-nya adalah 5,9 dikalikan omega kuadrat yaitu 15 kuadrat dikalikan RB-nya adalah LA tambah LB. Berarti 8,2 itu kita ambil dari yang ini dan 5,1 untuk LB-nya. Atau TB sama dengan 5,9 dikalikan 15 kuadrat dikalikan 8 tambah 5 adalah 13. Berarti 13,3. Ini saya sebut sebagai persamaan 2. Dan jika persamaan 2 ini saya masukkan ke persamaan 1 yang ini untuk mengganti nilai TB yang di sini, maka didapatkan bahwa di persamaan 1 nanti untuk TA-nya, ini untuk TB di sini saya pindah ruas ke kanan nanti. Jadi dia menjadi positif TB gitu ya. Artinya nilai ini ditambah positif TB. Berarti nanti TA adalah 2,7
kali 15 kuadrat dikali 8,2 ditambah TB. TB-nya yang ini persamaan 2 yaitu 5,9 dikali 15 kuadrat dikali lagi 13,3. Nah, kalau di sini 15 kuadrat sama ada muncul di kedua suku, kita bisa ditaruh luar kurung nanti. Berarti TA adalah 15 kuadrat kemudian 2,7 dikali 8,2 ditambah 5,9 dikali 13,3. Sehingga TA per TB pun bisa kita hitung di sini, yaitu TA per TB adalah 15 kuadrat dalam kurung 2,7 dikali 8,2 ditambah 5,9 dikali 13,3. Dibagi dengan TB-nya adalah 5,9 dikali 15 kuadrat dikali 13,3. Di sini 15-nya bisa saling meniadakan. Kemudian karena angka-angka yang lain itu sepertinya tidak ada harapan untuk disederhanakan gitu ya, kita langsung hitung saja secara manual, yaitu TA per TB 2,7 kali 8,2 ditambah ini ya, kali 13,3 dibagi dengan 5,9 dikali 13,3. Kemudian 2,7 dikali dengan 8,2 hasilnya adalah 22,14. Kemudian 5,9 kali 13,3 adalah 78,47 ya, ini ditambah. Berarti yang bawah juga sama nanti, 78,47. Dia menjadi 100,61 dibagi 78,47. Nah, ini kan pasti hasilnya 1, nanti. Yang mana hasilnya adalah 1,282 dan seterusnya gitu ya. Jadi yang paling mendekati nanti adalah pilihan yang E. Sebuah balok kecil bermassa 102 gram dilepaskan dari titik A. Balok kemudian bergerak melewati lintasan lengkung AB yang licin dengan bentuk seperempat lingkaran berjari-jari R. Setelah itu balok bergerak di lintasan datar BC dengan koefisien gesek kinetis 0,44 dan tepat berhenti di titik C. Rasio antara jari-jari kelengkungan lintasan AB dengan jarak lintasan datar BC adalah titik-titik. Ini adalah soal tentang usaha dan energi. Yang mana di sini balok yang berada di titik A itu dia bergerak melewati lintasan licin di sini sampai titik B. Berarti dari A ke B itu nanti berlaku hukum kekekalan energi mekanik gitu ya, EMA sama dengan EMB. Kemudian dari B ke C itu dia berhenti di titik C, tepat berhenti di titik C. Berarti di sini nanti kita bisa gunakan teorema usaha energi yang dari B ke C. Kemudian pertanyaan di soal adalah mencari rasio antara jari-jari kelengkungan terhadap jarak lintasan datar BC. Berarti nanti misal di sini saya misalkan sebagai X jaraknya ini. Berarti pertanyaan di soal adalah mencari R per X sama dengan berapa. Nah, untuk mencapai ke situ kita harus mulai dari awal dulu nih, bahwa dari A ke B itu berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Berarti energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Atau energi mekanik itu merupakan penjumlahan dari potensial ditambah kinetik. Seperti ini. Yang ini adalah EPB, yang ini adalah EKB. Kemudian untuk bagian EKA nanti dia di sini harus 0. Kenapa? Karena kalau kita lihat di soal, di sini kan dia dilepaskan dari titik A. Berarti kalau dia dilepaskan, kecepatan di A itu 0. Artinya dia dilepas, terkena gravitasi, kemudian turun gitu ya, bergerak ke situ. Kemudian yang nilainya 0 lagi adalah EPB. Karena di sini kita ambil acuan, ketinggian itu dari sini. Berarti nanti HA itu akan dihitung dari sini. Ketinggian A itu dihitung dari dasar pada B sini. Artinya ketinggian B-nya nanti di sini, HB-nya sama dengan 0, sehingga mengakibatkan ini ya, EPB-nya 0. Artinya persamaannya tereduksi menjadi EPA sama dengan EKB. Yang mana EPA itu adalah MGHA, M dikalikan G dikalikan HA. HA-nya sendiri itu kan sama dengan R ya kalau kita lihat. R itu kan dari sini ke sini. Yang mana dia nilainya sama dengan HA tuh ketinggiannya. Berarti kita bisa tulis saja di sini menjadi MGR sama dengan EKB. Ini kita simpan dulu menjadi persamaan 1. Kemudian dari proses B ke C itu kita menggunakan yang disebut sebagai teorema usaha energi. Jadi nanti teoremanya di sini ada dua macam gitu ya. Ada W sama dengan delta EK. Yang kedua, W sama dengan negatif delta EP. Terus aturan pemakaiannya, karena di sini kita taunya EK ya, EK akhir di C kan udah pasti 0.
Karena kan nanti di C itu bendanya berhenti, yang mengakibatkan EK-nya itu 0. Kemudian di B ini ada EKB-nya. EKB-nya sudah kita hitung tadi persamaan 1. Jadi kita pakai teorema yang persamaan yang bagian atas ini. Jadi ini kita makainya tergantung yang diketahui di soal gitu, biar lebih mempermudah. Kalau kita pakai yang kedua ini justru tidak kepakai karena kan energi potensialnya sama ya dari B ke C, jadi tidak akan terpakai di sini. Jadi menggunakan W sama dengan delta EK. Nah, delta EK itu berarti EK akhir dikurangi EK awal. Akhir itu di posisi C, awal itu di posisi B. W sendiri rumusnya adalah gaya dikalikan perpindahan. Gaya yang terjadi di sini adalah gaya gesek kinetis. Kenapa? Karena kan bendanya misalnya nih nyampe di sini. Dia kan nanti kecepatannya makin lama makin kecil karena ada gaya gesek kinetik ke arah kiri. Karena digesek terus nanti akhirnya kan dia berhenti di C gitu ya selama prosesnya itu. Nah, karena bendanya bergerak ke kanan, ini adalah arah geraknya, kemudian gaya geseknya ke kiri, maka berlaku negatif nanti. Negatif FK, negatif menunjukkan arah gaya geseknya berlawanan dengan arah gerak benda, berarti negatif FK dikalikan X sebagai perpindahan. Di sini EKC-nya adalah 0. Sesuai dengan yang kita bahas tadi di sini, EKB-nya tetap ya, berarti negatif EKB. Artinya di sini negatifnya bisa saling meniadakan karena sama-sama negatif. FK sendiri rumusnya adalah mu dikalikan dengan N. Mu di sini merupakan koefisien gesek kinetis atau biasanya mu K gitu ya. Dikalikan dengan X sama dengan EKB-nya itu ini. MGR. M kali G kali R. N di sini karena dia bendanya hanya bergerak dalam arah horizontal, maka N-nya nanti ke atas, MG-nya ke bawah, yang mana dia seimbang gitu. Berarti N-nya nanti harus sama dengan MG ya, ini berdasarkan hukum 1 Newton. Kalian bisa cek video saya yang sebelum-sebelumnya ya, yang hukum 1 Newton untuk menentukan nilai N sama dengan MG. Sehingga nanti di sini menjadi mu K dikalikan M dikalikan G dikalikan X setara dengan M kali G kali R. Artinya M-nya nanti bisa saling meniadakan, G-nya juga saling meniadakan. Ini X kita pindah ruas ke kanan supaya terjadi rasio. Berarti mu K merupakan R per X. Yang mana dia yang ditanyakan di soal ya. Sehingga di sini kita bisa tulis bahwa R per X sama dengan mu K. Mu K-nya sendiri nilainya adalah ini 0,44. Jadi ini jawaban yang diminta di soal. Sehingga pilihan tepat untuk soal ini adalah pilihan yang C.